Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi. Jadi video kali ini kita akan membahas mengenai patofisiologi dari hipertensi. Kemudian kita akan membahas mengenai mekanisme obat dari hipertensi, kontraindikasi obatnya, kemudian efek samping dari obatnya, dan beberapa contoh obat dan juga informasi tambahan mengenai obat tersebut. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke videonya, atau kita langsung saja ke pembahasannya. Hipertensi sendiri itu merupakan keadaan di mana tekanan darah itu lebih tinggi daripada keadaan normal. Di mana keadaan normalnya itu kalau nggak salah, itu maksimalnya 120 per 80. Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Kemudian, apabila dikatakan hipertensi, dia tuh tekanan darahnya itu 140 per 90 mm merkuri atau mmHg. mmHg ini itu merupakan millimeter of mercury. Kemudian hipertensi sendiri itu nanti dapat dipengaruhi oleh dua sumber atau dua faktor. Di mana faktor pertama itu biasa kita sebut dengan cardio output. Kemudian ada yang namanya total peripheral resistance atau TPR. Jadi, kedua ini atau total peripheral resistance dan juga cardio output, dia itu akan mempengaruhi yang namanya hipertensi. Apabila cardio outputnya itu tinggi, maka tekanan darah itu juga akan tinggi. Kemudian, total peripheral resistance tinggi, maka hipertensi juga akan tinggi. Jadi, dia tuh sejalan kayak gitu, bukan sejalan sih. Dia tuh apa ya? Kayak gini, TD sama dengan CO kemudian dikali sama TPR atau total peripheral resistance. Untuk TPR sendiri, dia itu merupakan gaya yang diberikan pada darah yang bersirkulasi dalam pembuluh darah. Jadi dia itu kayak apa ya? Kayak usaha atau gaya dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. TPR ini dia tuh nanti dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Kayak misalnya dia tuh dipengaruhi dengan viskositas darah, viskositas. Semakin tinggi viskositas darah atau kekentalan darah, maka TPR itu juga akan semakin meningkat, semakin tinggi nih. Kemudian dia tuh dapat dipengaruhi lagi oleh diameter pembuluh darah atau DPD. Ketika diameter pembuluh darah dia tuh semakin kecil, maka total peripheral resistance dia tuh juga akan semakin tinggi. Kenapa? Ya, kita bayangkan aja seperti ini nih. Ini misal ada kayak pembuluh darah kita nih. Kalau misal semakin kecil, maka dia akan semakin sempit nih. Kalau kita bayangkan, kalau kita analogikan sederhana, kayak misal selang yang diisi air nih. Kalau misal kita tutup nih, yang bagian ujung selang nih, bagian ujung selangnya kita tutup nih, kayak gini, misal. Kemudian ini kita tutup, maka air dia itu akan keluar lebih cepat, kayak gitu. Ini akan mempengaruhi yang namanya TPR. Kemudian ada satu lagi nih, dia itu panjang pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu semakin panjang, maka gaya yang diperlukan itu juga akan semakin banyak, atau itu juga akan menaikkan total peripheral resistance. Kemudian, selain itu kita sekarang membahas mengenai cardiac output. Di mana cardiac output sendiri itu merupakan jumlah darah yang dipompa dalam 1 menit. Jadi darah kita tuh dipompa berapa mili dalam 1 menit itu berapa mili kayak gitu. Di mana cardiac output nanti akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada volume stroke atau stroke volume. Gitu, yaitu darah yang dipompa keluar oleh jantung nih. Ini kan jantung nih, darah yang dikeluarkan tuh berapa kayak gitu. Itu namanya stroke volume. Semakin tinggi stroke volume, maka cardiac output juga akan semakin tinggi nih. Kemudian selain itu, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi cardiac output, yaitu heart rate atau HR. Di mana HR itu merupakan jumlah kali jantung yang berdetak dalam 1 menit. Jadi semakin tinggi heart rate atau semakin berdetak jantung, maka cardiac output dia itu akan semakin tinggi, kayak gitu. Jadi dia itu akan mengaruhi cardiac output kayak gini.
Jadi semakin tinggi heart rate, kemudian semakin tinggi stroke volume, dia tuh akan mempengaruhi cardiac output, kayak gitu. Lah, cardiac output dan total peripheral resistance, dia tuh nanti akan bisa menyebabkan tingginya tekanan darah. Nanti bisa menyebabkan yang namanya hipertensi, kayak gitu. Oke, kemudian kita membahas mengenai patofisiologi nih. Ada beberapa patofisiologi dalam hipertensi. Jadi saya tuh bagi menjadi 4 bagian. Yang ini pertama, kemudian ada 2 RAS, kemudian 3 diuretik, kemudian 4 vasodilator. Nah, nanti kita akan membuat video ini menjadi 4 bagian atau 4 part. Kalau nggak 4 part, ya 5 part. Nanti sama dalam hipertensi dalam keadaan khusus atau dalam kondisi khusus. Kayak misalnya hipertensi dengan DM atau hipertensi dengan gagal ginjal dan lain sebagainya. Itu nanti kita buat part yang lain. Yang pertama itu hipertensi itu dapat dipengaruhi oleh sistem parasimpatik atau sistem saraf pusat atau sympathetic nervous system. Nah, di mana sistem sympathetic nervous system ini dia itu akan menyebabkan yang namanya abnormalitas neuron. Jadi, di dalam otak kita atau di dalam sistem saraf pusat kita, dia itu menghasilkan sebuah neuron. Nah, di mana neuron yang bertanggung jawab mengenai hipertensi atau yang dapat menyebabkan hipertensi itu ada 2, yaitu norepinephrine dan juga epinephrine. Nah, dalam itu sebelumnya, norepinephrine itu juga nanti akan diproduksi oleh dopamin, kemudian sebelum dopamin ada L-dopa, dan juga ada tirosin sebelumnya, kayak gitu. Jadi dia itu nanti akan dia tuh akan diproduksi dari L-tirosin, kemudian dirubah menjadi L-dopa, kemudian dari dopamin, norepinephrine, dan juga epinephrine. Nah, di mana norepinephrine atau norepinephrine dan juga epinephrine, dia tuh nanti akan yang berpengaruh terhadap hipertensi itu sendiri. Nah, ketidaknormalitasan neuron ini, misal kelebihan norepinephrine, dia tuh nanti akan menyebabkan yang namanya hipertensi, kayak gitu. Nah, untuk obat-obatannya nanti kita akan ada 3 obat yang kita bahas dalam video kali ini, yaitu alpha-2 agonis, kemudian nanti ada beta blocker, dan juga alpha blocker atau alpha-1 blocker. Kemudian yang patofisiologi kedua, itu ada RAS atau renin-angiotensin aldosterone system. Itu nanti ada hubungannya dengan angiotensin, yaitu ARB dan juga ACI. Kemudian ada diuretik, yaitu permasalahan pada ginjal. Nanti ada hubungannya dengan retensi natrium dan juga air. Jadi nanti dia itu akan meningkatkan yang namanya volume darah. Nah, ketika volume darah, dia itu akan meningkatkan tekanan darah. Nanti ada obatnya, yaitu ada diuretik club, diazid, dan juga kalau nggak salah spironolactone, hemat kalium, sama diuretik club. Kemudian nanti kalau vasodilator, dia itu nanti ada hubungannya dengan penarikan ion natrium, penarikan ion natrium yang terdapat dalam sel. Jadi nanti ada CCB, kemudian ada CCB, kemudian ada golongan nitrat. Jadi kita akan bahas nanti. Yang kita bahas yaitu sekarang, yaitu sympathetic nervous system. Oke, jadi di dalam otak kita itu terdapat di sistem saraf pusat kita itu dia itu memproduksi beberapa neuron. Nah, salah satu neuron yang diproduksi itu dari norepinephrine. Nah, di mana sebelum jadi norepinephrine, dia itu ada yang namanya L-tirosin. Kemudian dia itu akan dirubah menjadi L-dopa. Kemudian dia itu akan dirubah menjadi dopamin. Nah, kemudian dari dopamin dia itu akan dirubah menjadi norepinephrine. Dan juga dia itu ketika norepinephrine dia itu dirubah menjadi epinephrine. Lah, si norepinephrine dan juga epinephrine ini kurang epinephrine. Dia itu nanti akan bisa menyebabkan dia itu akan mempengaruhi beberapa beberapa reseptor.
Nah, salah satu reseptor yang terdapat di dalam tubuh yaitu ada reseptor alfa dan juga ada reseptor beta. Di mana kalau alfa itu terdapat menjadi dua, yaitu alfa 1 dan alfa 2. Sementara beta itu ada beta 1, beta 2, dan juga beta 3. Namun beta 3 ini nggak termasuk. Kenapa ya? Karena beta 3 itu terdapat di dalam adiposa lemak. Jadi dia itu tidak ada hubungannya mengenai hipertensi. Nah, ketika norepinefrin, oke, gini, kita bahas mengenai ini terlebih dahulu, mengenai reseptor adrenergic. Nah, si satu ini, alfa 1 dan juga beta 1, dia itu bersifat eksitasi. Nah, eksitasi sendiri, dia itu eksitasi ketika eksitasi ini, ketika dia tuh dipicu atau dia tuh berikatan dengan epinefrin atau norepinefrin, dia tuh akan bisa menyebabkan yang namanya vasokonstriksi, kemudian tekanan darah meningkat, atau dia tuh dapat menyebabkan kontraksi, kemudian bisa menyebabkan yang namanya peningkatan cardiac output atau peningkatan total peripheral resistance kayak gitu. Kemudian untuk yang alfa 2 dan juga beta 2, dia tuh bersifat relaksasi. Nah, ketika relaksasi, ketika dia tuh dipicu, maka tekanan darah kita itu otomatis menurun kayak gitu. Lebih gampangnya tuh begitu. Kalau eksitasi dia tuh meningkatkan tekanan darah, kalau relaksasi dia tuh menurunkan tekanan darah. Nanti kita akan bahas mengenai satu-satu. Kemudian ketika norepinefrin dia tuh berlebihan atau ketika normalan norepinefrin atau ketika normalan neuron yang terdapat di dalam saraf pusat, dia itu bisa menyebabkan yang namanya hipertensi. Kenapa? Ya, norepinefrin dia itu akan berikatan dengan alfa 1 dan juga beta 1 nih. Makanya dia tuh dapat menyebabkan yang namanya hipertensi kayak gitu. Nah, sebelum membahas mengenai pengikatan alfa 1 dan juga beta 1, kita akan bahas mengenai terlebih dahulu nih mengenai norepinefrin ketika dikeluarkan tuh bagaimana kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya sistem saraf pusat atau apa ya? Di sini tuh ada celah sinaps, ini prasinaps, ini postsinaps. Ini post, ini presinaps. Oke, di dalam presinaps dia tuh ada yang namanya norepinefrin nih di sini nih. Nah, ketika norepinefrin dikeluarkan, kita keluar di sini nih, kita keluar nih. Di sini itu ada yang namanya reseptor alfa dan juga beta, alfa 1, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Nah, ketika dia itu berikatan dengan alfa 1, alfa 2, nanti dia itu akan menyebabkan yang namanya hipertensi. Nah, kemudian di sini juga itu ada yang namanya alfa 2. Maaf, ini cuma alfa 1. Di sini itu alfa 2. Ya, alfa 2. Ketika si norepinefrin ini keadaannya banyak sekali dalam celah sinaps, maka dia itu akan bisa berikatan dengan si alfa 2 ini nih. Nah, alfa 2 nih. Nah, alfa 2 ini dia itu bersifat autoreseptor. Ketika dia tuh dipicu atau si norepinefrin ini berikatan dengan alfa 2, dia itu akan menyebabkan yang namanya autoreseptor. Di mana autoreseptor ini dia itu akan menghambat pelepasan norepinefrin nih. Lebih gampangnya seperti ini. Si alfa 2 ini dia itu akan menstimulasi. Dia akan tahu nih ketika dia itu dipicu, berarti otomatis di celah sinaps ini dia tuh keadaannya banyak nih. Ketika dipicu, maka dia tuh akan menghambat nih norepinefrin supaya nggak keluar, supaya dia tuh stabil kayak gitu. Nah, ketika dia tuh stabil, keadaannya stabil, dia tuh akan menurunkan yang namanya tekanan darah nih, cardiac outputnya kurang, kemudian penurunan vasokonstriksi, kemudian total periferalnya juga menurun. Makanya dia tuh dapat menurunkan yang namanya tekanan darah kayak gitu. Makanya salah satu obat dalam hipertensi yaitu alfa 2 agonis. Nah, untuk alfa 2 agonis nanti ada beberapa contoh obat kayak misal clonidin, kemudian metildopa. Nah, di mana si clonidin dan juga metildopa dia tuh nanti akan berikatan dengan alfa 2 yang terdapat di sini nih, di dalam sinaps sini nih. Kenapa ya? Supaya si norepinefrin ini tidak dikeluarkan. Ketika tidak dikeluarkan, maka dia tuh akan turun semua nih. Norepinefrin turun, maka tekanan darah juga akan semakin menurun. Kayak gitu.
Kemudian sebelum kita akan bahas mengenai norepinefrin nih, mengenai reseptor yaitu beta 1, beta 2 dan juga alfa 1. Nah, untuk beta 1, reseptor beta 1 dia itu terdapat di dalam jantung. Nah, ketika dia tuh dipicu atau dia tuh si norepinefrin dia tuh berikatan dengan reseptor beta 1 yang terdapat di jantung, dia tuh akan meningkatkan yang namanya heart rate atau heart rate itu naik. Kemudian selain heart rate naik, dia tuh akan meningkatkan kontraktilitas. Kontraktilitas jantung itu akan menaik. Kemudian dia tuh akan nanti ada hubungannya satu lagi, dia tuh pengeluaran renin atau dia tuh dapat menstimulasi pengeluaran renin atau renin tuh bisa keluar. Nah, untuk renin sendiri nanti dia tuh ada hubungannya dengan RAAS. Jadi kita akan bahas mengenai itu karena itu nanti akan di topik berikutnya atau RAAS kayak gini. Nah, ketika heart rate itu meningkat dan juga kontraktilitas itu meningkat, maka tekanan darah dia tuh juga akan meningkat. Jadi itu juga akan meningkat. Kemudian selain itu, di beta 2, kalau di reseptor beta 2, dia tuh ada di bronkus. Nah, untuk di bronkus sendiri, dia tuh ketika dipicu atau ketika norepinefrin, dia tuh berikatan dengan reseptor beta 2, dia tuh akan mengalami yang namanya relaksasi atau dia tuh mengalami vasodilatasi. Ya, yang awalnya bronkusnya itu sempit seperti ini, dia tuh akan dirubah menjadi semakin besar kayak gini. Jadi dia tuh relax kayak gitu. Ketika dipicu. Kemudian selain itu, di alfa 1 reseptor atau di otot polos, maaf ini otot polos bukan otot halus. Otot polos yaitu di dalam pembuluh darah perifer, kemudian yang satu lagi dia itu ada terdapat di kandung kemih. Ya, dia tuh terdapat di kandung kemih, nanti ada hubungannya dengan BPH. Makanya untuk obat-obatan alfa 1 antagonis, dia tuh nanti juga akan dapat digunakan untuk penyakit BPH atau bening prostat apa gitu ya, atau kelenjar getah bukan kelenjar getah bening, pembesaran prostat kalau nggak salah. Ya, ada hubungannya sama prostat lah, lupa. Nah, ketika alfa 1 ini dipicu, dia itu akan menyebabkan yang namanya vasokonstriksi. Vasokonstriksi yaitu penyempitan pembuluh darah atau diameternya itu semakin kecil. Ketika diameternya semakin kecil, maka TPR-nya juga akan naik. Ketika TPR naik, dia itu akan meningkatkan tekanan darah. Kayak gitu. Kemudian, selain itu, dia itu, ya, seperti itu. Kemudian, makanya ada obat-obatan yang namanya beta blocker. Lah, beta blocker sendiri, dia itu nanti akan ada dua harusnya. Ada yang selektif beta 1, dan ada juga non-selektif beta 2. Non-selektif. Jadi beta 1 dan beta 2 nanti juga dihambat. Lah, yang jadi permasalahan ketika beta blocker non-selektif itu digunakan untuk pasien asma. Lah, ketika dia itu dihambat, maka yang awalnya vasodilatasi, dia itu akan mengakibatkan yang namanya bronchospasm atau dia itu mengalami penyempitan pembuluh darah. Penyempitan bronkus atau dia itu akan mengalami sesak napas. Makanya beta blocker non-selektif kayak misal propanolol, dia itu tidak boleh diberikan untuk pasien-pasien asma. Kenapa? Ya karena pasien asma itu bernafas aja susah gitu. Apalagi kalau dia tuh dihambat, ya makin parah kayak gitu. Makanya untuk beberapa pasien asma dia itu hanya diberikan beta blocker yang selektif cuma di beta 1 aja kayak gitu. Jadi ketika beta 1 ini dihambat, maka heart rate itu juga akan turun. Kemudian kontraktilitas juga akan turun. Renin juga akan turun. Kemudian outputnya dia itu dapat menurunkan tekanan darah kayak gitu. Kemudian obat yang lainnya yaitu alpha blocker. Nah, alpha blocker ketika dihambat dia itu akan mengalami yang namanya vasodilatasi. Jadi tidak ada vasokonstriksi. Jadi dia tuh pelebaran pembuluh darah.
ketika pembuluh darah lebar, maka TPR dia itu juga akan ikut turun. Kemudian ketika TPR turun, maka tekanan darah juga akan turun seperti itu. Ini merupakan satu fisiologi dari sympathetic nervous system kayak gitu. Jadi ada hubungannya dengan norepinefrin, kemudian ada reseptor beta, kemudian ada reseptor alfa kayak gitu. Sekarang kita membahas mengenai obatnya. Yaitu yang pertama yaitu alpha-2 agonis. Lah, di mana untuk alpha-2 agonis itu terdapat beberapa obat. Itu ada clonidine, kemudian guanfacin, kemudian clofexidine, kemudian dan juga metildopa. Nah, untuk metildopa, dia itu obat hipertensi, obat HT yang sering digunakan, bukannya sering, yang aman digunakan untuk ibu hamil. Ibu hamil. Ya, walaupun ada obat lain, kayak misal, apa ya? Bukan labetalol, apa ya? Lupa lah. Nantilah kita akan bahas lagi. Kalau nggak salah, tapi yang penting metildopa itu obat yang aman untuk ibu hamil. Jadi nanti ibu hamil nanti akan dibagi menjadi beberapa kategori lagi. Ada yang eklamsia, kemudian pre-eklam, kemudian eklamsia sama pre-eklam sama apa lagi gitu satu. Ya, eklamsia dengan kontraksi atau ya dengan kontraksi. Dia itu kalau nggak salah diberikan nifedipin. Nanti itu golongan nitrat, jadi kita akan bahas nanti aja. Nah, untuk clonidine, dia itu untuk golongan 2 agonis, dia itu memiliki beberapa mekanisme aksi. Lah, di mana mekanisme aksinya yaitu berkaitan dengan alpha-2 adrenergic receptor yang terdapat di dalam sistem saraf pusat yang seperti tadi, kayak gitu. Kemudian ada beberapa efek samping pengobatan alpha-2 agonis. Yang pertama, dia itu dapat menyebabkan yang namanya tremor. Kemudian dia itu dapat menyebabkan sakit kepala. Kemudian dia itu menyebabkan sedasi, kemudian agitasi. Dan yang paling sering yaitu anemia hemolitik. Nah, untuk anemia hemolitik, dia itu khusus untuk metildopa aja, kayak gitu. Kemudian, untuk informasi tambahan, obat-obatan alpha-2 agonis itu harus dilakukan tapering off. Nah, kenapa harus dilakukan tapering off? Karena dia itu kan di dalam saraf pusat nih. Dia kan akan menghambat si norepinefrin nih. Dia berkaitan dengan alpha-2 reseptor kan. Nah, ketika ditakutkannya ketika dia tuh diberhentikan secara tiba-tiba, maka ini kan otomatis ke stop semua nih. Nah, takutnya kalau ketika di stop secara tiba-tiba, dia tuh akan mengeluarkan norepinefrin yang semakin banyak lagi nih. Dia akan mengeluarkan norepinefrin banyak nih. Nah, ketika mengeluarkan norepinefrin banyak, maka dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya hipertensi lagi nih, atau biasa disebut dengan rebound, kayak gitu. Jadi alpha-2 agonis dia itu bisa menyebabkan yang namanya rebound kayak gitu. Oke, ada tambahan satu lagi nih. Untuk clonidine, dia itu dapat digunakan untuk pasien dengan kecanduan opioid atau opioid withdrawal. Opioid withdrawal atau dia itu kecanduan dari opioid. Selain kecanduan opioid, si clonidine ini juga dapat diberikan untuk pasien-pasien yang kecanduan alkohol kayak gitu. Untuk mekanisme aksinya saya kurang tahu. Kalau nggak salah nggak tahu. Mungkin nanti kalian coba cari sendiri. Tapi kalau menurut literatur yang sudah baca kemarin, dia tuh dapat mengobati opioid withdrawal, kemudian alkohol withdrawal atau ketergantungan opioid dan juga ketergantungan alkohol. Nah gitu. Kemudian tidak hanya clonidine, clofexidine dia itu juga dapat digunakan sebagai opioid withdrawal juga kayak gitu. Jadi tidak hanya clonidine aja kayak gitu. Tapi lofexidine dia itu juga dapat menyebabkan dia itu dapat mengobati pasien dengan opioid withdrawal. Namun untuk untuk UKAI ataupun ujian masuk apoteker,
Yang paling sering ditanyakan untuk alfa 2 agonis yaitu metildopa. Ini obat hipertensi hipertensi dengan kasus ibu hamil. Jadi ibu hamil dengan hipertensi kayak gitu. Obatnya apa ya? Metildopa kayak gitu. Ya walaupun nanti ada lagi nih ibu hamil dengan kontraksi atau preeklam, kemudian ada eklamsia, nanti akan beda lagi kayak gitu. Oke, untuk golongan obat berikutnya yaitu ada alfa 1 blocker. Di mana alfa 1 blocker dia itu ada prazosin, kemudian terazosin, doxazosin, dan juga tamsulosin. Nah, untuk tamsulosin sendiri dia itu digunakan untuk BPH atau bening prostat. Bening BPH itu apa ya? BPH atau kelenjar bukan kelenjar apa ya? Lupa lagi, astagfirullahaladzim. Kayak gini, apa namanya? Getah bening, bukan getah bening. Ya, getah bening. Kelenjar getah bening atau apa gitu. Ini tempat urin. Ya, urin. Kemudian ini ketika ada alfa 2 blocker, dia itu akan lebih lancar urinnya kayak gitu. Namanya BPH. BPH itu apa ya? Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Bening prostat apa gitu. Ya, kayak gitulah. Jadi di sini tuh ada yang namanya alfa 1 reseptor. Nah, di mana alfa 1 reseptor ketika si norepinefrin dia tuh berikatan, maka dia tuh akan bisa menyebabkan yang namanya fase kontriksi. Nah, ketika fase kontriksi, dia tuh akan mengalami penyempatan nih. Dia tuh akan semakin menyempit nih. Nah, tujuan pemberian alfa 1 blocker ya supaya tidak terjadi penyempitan nih di kandung kemih. Oh iya, kandung kemih. Kayak gitu. Nah, ketika tidak mengalami penyempitan atau pelonggaran pada kandung kemih, ya urinnya tuh akan bakal turun kayak gitu. Ya akan beser kayak gitu. Itu untuk tamsulosin, terazosin, dan juga doxazosin kayak gitu. Untuk prazosin dia tuh alfa 1 blocker yang terdapat di dalam pembuluh darah perifer atau di otot polos kayak gitu. Untuk mekanisme aksinya dia tuh berikatan dengan alfa 1 adrenergic reseptor. Untuk efek samping dari alfa 1 yang paling sering dia tuh menyebabkan hipertensi ortostatik. Jadi dia tuh tiba-tiba penurunan tekanan darahnya secara tiba-tiba kayak gitu. Kemudian selain itu dia tuh dapat menyebabkan yang namanya takikardi. Kemudian dia tuh dapat menyebabkan retensi urin dan juga air atau biasa kita sebut dengan edema. Kalau retensi urin dan air ini jarang sekali ya, jarang. Tapi yang paling sering dia tuh menyebabkan hipertensi ortostatik atau penurunan tekanan darah tiba-tiba. Makanya untuk golongan alfa 1 blocker dia tuh diminumnya pada malam hari. Kenapa? Ya kalau kita minum malam ya walaupun kita tiba-tiba pusing atau lemes, ya kita masih ada keadaan di rumah kayak gitu. Dan kita langsung tidur aja kayak gitu. Untuk mencegah hipertensi ortostatik. Kemudian untuk informasi tambahan, doxazosin dan terazosin itu dapat digunakan untuk terapi hipertensi dengan bening prostat hiperplasia. Kan ada guys bening prostatik hiperplasia atau BPH, atau dia tuh di kandung kemih kayak gitu. Apa ya kalau bening prostatnya itu? Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tau lah, nanti kalian cari aja sendiri. Capek gue. Nanti kalian cari saja sendiri, tapi yang paling penting doxazosin dan juga terazosin itu dapat digunakan untuk hipertensi dengan BPH. Oke, sekarang kita bahas mengenai beta blocker. Nah, tadi udah saya singgung nih mengenai selektif beta 1 dan juga non-selektif. Untuk selektif, itu contoh obatnya yaitu ada adenolol, bisoprolol, acebutolol, metoprolol, dan juga nebivolol. Astagfirullahaladzim. Kemudian untuk non-selektif, dia itu ada propanolol dan juga nadolol. Ada satu lagi obat yaitu labetalol. Kalau nggak salah, dia itu ikut termasuk non-selektif. Tetapi dia itu juga dapat berikatan dengan alfa 1 reseptor. Kalau nggak salah lo ya. Seingat saya, reseptor.
Jadi dia tuh nggak hanya berikatan dengan reseptor beta aja, tetapi dia tuh dapat juga berikatan dengan reseptor alfa kayak gitu. Untuk mekanisme kerjanya itu kalau yang selektif beta 1 dia tuh hanya cuma beta 1 aja. Kalau yang non selektif dia tuh beta 1 dan juga beta 2. Kecuali labetalol. Labetalol ini dia tuh juga berikatan dengan alfa 1 kayak gitu. Jadi dia tuh entah alfa 1 atau alfa 2, tapi yang penting dia tuh dapat berikatan dengan alfa reseptor. Kalau nggak salah, seingat saya, kayak gitu. Nah, untuk beta blocker itu memiliki beberapa efek samping. Dia tuh dapat menyebabkan yang namanya hipotensi, kemudian dia tuh bisa menyebabkan brakikardi, kemudian mual muntah, disfungsi ereksi atau disfungsi seksual, kemudian ada Raynaud syndrome. Kemudian satu lagi, dia itu dapat menyebabkan, kalau nggak salah itu, dia tuh dapat menyebabkan DM atau ya DM, diabetes mellitus. Ya, seingat saya dia tuh dapat menyebabkan diabetes mellitus. Kenapa? Karena dia tuh akan menurunkan produksi insulin. Ketika reseptor beta 1, kalau nggak salah dia tuh di reseptor beta 1. Ketika beta 1 itu di blok, dia tuh dapat menurunkan insulin. Insulin, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah. Seingat saya. Nanti mungkin coba kalian koreksi lagi, mungkin kalian cari tahu lagi. Dia tuh dapat menyebabkan namanya DM atau diabetes mellitus atau meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Soalnya saya juga baca tadi di mana beta blocker itu dapat menyebabkan DM kayak gitu. Nah, kalau ditanya mekanisme kerjanya, ya pasti dia itu dapat menurunkan insulin nih. Nah, di mana insulin nanti dia itu ada hubungannya dengan penyerapan glukosa yang terdapat di dalam pembuluh darah. Ketika insulin turun, maka gula darah itu akan naik. GD itu akan naik, kayak gitu. Nah, untuk informasi tambahan, yang selektif beta 1 itu lebih aman untuk pasien PPOK atau asma. Ya, kenapa? Ya, dia itu hanya memblok beta 1 aja. Kalau beta 2 di blok, dia itu akan menyebabkan yang namanya bronkospasm atau kesulitan untuk bernafas. Atau bronkusnya itu mengalami penyempitan, kayak gitu. Makanya di non-selektif itu kontraindikasinya pada pasien asma, kayak gitu. Jadi si beta blocker non-selektif ini kayak propanolol dan juga nadolol, dia itu tidak boleh diberikan untuk pasien asma, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin ada beberapa ambigu tadi, kayak misal beta blocker dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian apalagi tadi ya? Ya, kayak gitulah. Mungkin nanti kalian ada yang kurang paham atau ada yang salah dalam penyampaian, nanti saya mohon koreksinya, nanti tulis di kolom komentar. Nanti saya akan konfirmasi lagi di video berikutnya. Di mana video berikutnya kita akan membahas mengenai RAAS atau renin-angiotensin aldosteron system. Jadi nanti ada sistem renin, angiotensin, dan juga aldosteron dalam hipertensi, kayak gitu. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.